Statement ragi alami liar dan sekarat itu apa sih? Ragi alami yang liar atau sekarat. Jadi ragi alami kita semua tahu ya, itu bukan yang namanya ragi instan. Ragi instan itu apa? Ada komersialis, yaitu ragi kering, ada ragi basah, ada juga ragi instan. Jadi banyak sekali, ada juga ragi yang khusus untuk frozen dough, banyak sekali. Nanti kalian bisa baca di caption bawah tentang ragi-ragian yang komersial ya. Tapi hari ini kita jelas-jelas akan membahas mengarah kepada yang namanya ragi alami atau yang disebut sourdough atau yang disebut starter, atau ada juga yang nyebut dia levain kayak gitu ya. Tapi yang pasti bukan dari ragi instan atau ragi komersial yang dikembangbiakkan di laboratori komersil kayak gitu ya, bukan ya. Jadi itu yang dikembangbiakkan oleh kita sendiri. Faktor keberhasilan ragi alami apa sih? Dengan pendekatan alam, dengan pendekatan suhu, dengan pendekatan pH air, dengan kondisi sekitar, juga bahkan dengan tepung yang kita pakai kayak gitu ya. Jadi kita akan mulai masuk ke rahasia gimana kenapa starter kok bisa sekarat. Starter bisa sekarat kalau satu, pertama kita nggak fit dengan teratur. Jadi kalau dia disimpan mother itu ya, kemudian mau dipakai, itu harus kalian beri dia nutrisi kurang lebih 3 hari ya, 3 hari harus di fit teratur, jangan lewat. Dan dilihat juga kondisinya, dari buinya kelihatan, dari buinya benar-benar kelihatan, karena buinya itu penting ya. Ketika dia nggak berbui, bukan berbui yang kayak gimana ya, bui itu adalah hasil daripada gas fermentasi yang nanti akan membantu adonan kita mengembang. Ketika adonan kita mengembang, otomatis dia empuk. Kalau adonannya nggak mengembang, cuma naik dikit gitu ya, itu nanti bantet atau padat, itu kurang nggak bagus kayak gitu ya untuk kita kunyah. Itu membuat nilai produk kita turun kayak gitu ya. Kemudian ada juga yang namanya setelah di filtrator kita juga akan cek asam, kadar asam. Jadi kayak gitu ya. Paling nggak kita bisa paham ya dari aromanya. Jadi asam yang berlebihan itu nggak baik karena dia sendiri adalah dari penyebab daripada cara merawat starter yang kurang tepat. Bukan salah, tapi kurang tepat ya. Karena ada caranya, gimana caranya starter itu punya energi yang sangat kuat. Dan itu akan kita bicarakan di video kali ini ya. Jadi simak sampai akhir. Kalau kurang jelas mending tanya, daripada nanti kalian salah persepsi kemudian salah di dapur kalian sendiri kayak gitu ya. Jadi pertama di fit, kedua jangan salah tentang asam. Jadi kalau dia masih tercium exitnya terlalu parah, kalian mungkin bisa memakan waktu 7 hari, 1 minggu, bahkan lebih ya. Karena sourdough yang benar-benar sehat itu cirinya masam ada, tapi dia sangat soft ya. Masamnya ada, tapi dia sangat soft. Exitnya nggak banyak, karena exit itu asam itu yang berlebihan itu ada kultur bakterinya sendiri kayak gitu ya. Jadi kenapa kita di sini bilang jangan asam yang berlebihan, karena ketika asam berlebihan dia akan nggak baik di adonan hasilnya kayak gitu ya, dirasa, di intens. Nanti kalian pakai misal kalau kalian mau bikin soft sourdough misal ya, kalian pakai mentega alami gitu ya, sudah mahal ini Anchor atau Blue Triangle kayak gitu ya, terserah. Itu aromanya akan kalah dengan exitnya kalau kalian bikin soft sourdough. Atau mungkin nggak pakai margarin, nggak pakai lemak, tapi nanti yang makan itu akan kaget dengan rasa exit. Meskipun ada yang bilang, loh kalau masam itu artisan, kalau nggak masam itu dia lebih ke enggak, kayak gitu ya. Artisan apa enggak, yang paham, bahkan yang sampai di luar juga artisan atau enggak, exit yang berlebihan itu nggak boleh memang kayak gitu ya. Makanya itu kenapa ada alat pengukurnya. Jadi nggak boleh asam berlebihan, apalagi sampai nggak bisa dimakan kayak gitu ya. Tapi kita temui ada beberapa tempat ya, memang asamnya sampai berlebihan. Bahkan waktu menjual itu kondisinya benar-benar keras dan kaku kayak gitu ya. Jadi kayak sudah di freezer lama kayak gitu ya. Tapi itu nggak masalah, kembali ke pangsa pasar masing-masing. Karena yang waktu itu kita beli dari sebuah ya lumayan ternama ya, brand kayak cafe gitu ya. Dia jual sourdough yang country loaf dan itu benar-benar masamnya sampai pahit kayak gitu ya. Masamnya sampai pahit, sour sekali, sampai nggak bisa dimakan intinya kayak gitu ya. Kita nggak bahas produk itu brandnya siapa, kita nggak bahas, tapi satu hal, jangan lupa masam yang berlebihan itu nggak seharusnya. Jadi jangan kita salah persepsi dulu tentang gambaran sebuah sourdough kayak gitu ya. Karena sourdough yang asli itu wanginya apapun itu nggak bisa didapat daripada yang namanya pasta atau esen atau mentega bahkan sekalipun. Karena sourdough yang benar-benar sehat itu bikin kita ketagihan ya. Yang manggang aja ketagihan dengan aromanya, aroma volatilnya itu ya. Itu memang yang rahasia salah satu bakery ternama yang benar-benar aromanya menggoda. Itu kebanyakan mereka memang pakai yang namanya sourdough, meskipun biang ya, tapi itu yang diinapkan lama kayak gitu ya, menghasilkan aroma yang intens kayak gitu ya. Jadi jangan sampai salah sourdough terus mentang-mentang sourdough kalian bikin yang sangat-sangat asam, jangan ya, jangan kayak gitu. Kemudian setelah harus fit normal, teratur dan rutin, asam harus diperhatikan. Suhu, kalian harus paham suhu. Banyak yang nggak diajarin bahwa suhu itu penting. Suhu tiap kalian daerah masing-masing itu beda. Cek mulai sekarang suhu kalian itu berapa. Sourdough itu bisa sangat asam sekali karena dia sangat gimana ya, kalau orang itu kepanasan gitu ya. Jadi dia akhirnya mengeluarkan keringat kayak gitu ya. Dan itu yang menjadi dia asam sekali. Jadi kalau suhunya kalian terlalu panas, pakai cara suhunya harus gimana caranya sejuk, sesuai dengan kulturnya mereka yang mereka mau gitu ya.
nanti detailnya bisa di caption bawah ya, suhu berapa gitu ya. Karena nanti ketika kita paksa dengan suhu yang tinggi, yang ada loh yang member kita di suhu ruangannya itu 32, 33. Makanya kalau ketika dia bikin adonan roti ya, kebanyakan glutennya sudah putus duluan kayak gitu ya. Jadi akhirnya rotinya nggak bisa mengembang, dan itu penting sekali. Apalagi kalau kita ke ranah sourdough. Ketika sourdough itu pemakaiannya kita nggak teliti suhunya berapa, ya dia nanti akhirnya makanya kok rotinya kok keras, kok padat. Itu tergantung dari starternya gitu ya. Jadi itu pengaruh besar kayak gitu ya. Terus keempat, kita pakai pernapasan apa? Ada anaerob, ada aerob. Kalian bisa baca caption di bawah. Kalau kita pakai pernapasan yang menggunakan oksigen kayak gitu ya. Kenapa menggunakan oksigen? Oksigen itu akan membakar mereka jauh lebih aktif daripada yang tanpa oksigen yang biasanya ditutup. Kalau kebanyakan materi gratisan yang beredar adalah ditutup. Itu kita nggak ngomong salah atau benar. Tapi kita pakai yang terbuka kayak gitu ya. Jadi kita pakai yang cara metode terbuka. Kita beri oksigen pada starter kayak gitu ya, pada mother kalau kita lagi feed dia kayak gitu ya. Jadi kenapa aku pakai oksigen ya, karena energi yang dihasilkan berbeda, kultur yang dihasilkan juga berbeda, jadi sehingga dia menjadi yang namanya liar kayak gitu ya. Jadi tapi itu berkesinambungan, nggak bisa kita buka kasih oksigen kemudian kita telantarkan dia, nggak bisa, itu juga nggak jadi. Jadi harus berkesinambungan, harus lengkap. Nah terakhir kemudian cek air kalian kayak gitu ya. Ada beberapa orang yang member kita, dia orangnya yang super clean gitu ya, bersih sekali gitu ya. Dia pernah melakukan kesalahan yang dimana mungkin di sini kita akan buka aja ya. Dia menggunakan air 0 atau air RO. Kalau air 0 atau air RO ya sejenis brand terkenal itu ya, itu adalah air dimana bakteri nggak bisa berkembang dengan baik. Mungkin bagi kita, bagi ginjal kita mungkin baik, tapi bagi mereka yang namanya starter itu nggak bisa berkembang, mereka mati, stagnan ya. Jadi pantesan ketika kok dicek kok kenapa kok nggak ada pergerakan ya starterku. Cek saya curiga memang ya, karena orangnya tipikalnya seperti itu. Saya tanya ini pakai air apa, kemudian dia bilang pakai air brand ini. Nah itu nggak boleh kayak gitu ya. Jadi gunakan air yang mineral biasa atau air yang dari sumber yang pakai saringan asli kayak gitu ya. Ada alat-alat filter kayak gitu bisa. Kadang ada yang member kita pakai air murni tapi dia ada penyaringnya, ada alatnya sendiri, bisa. Itu masih jadi. Tapi kalau kena air RO, Kangen water kayak gitu-gitu nggak bisa kayak gitu ya. Jangan maksudnya gini, bakteri itu punya kultur yang beda dengan tubuh kita. Yang kalau kita ginjal kita butuh air bersih. Bukan bersih dalam artian ada zat-zat yang tertentu ya. Tapi ada bakteri yang nggak bisa kalau dengan air yang kita konsumsi tiap hari kayak gitu ya. Jadi nanti jangan lupa beberapa poin yang sudah disebutkan ini bisa membuat bakteri kalian itu benar-benar liar, dengan harapan seperti itu ya, supaya nanti ketika mengembangkan adonan roti, itu rotinya benar-benar mengembang. Ketika mengembang baru dia timbullah rasa yang enak, yaitu empuk. Kemudian keluar aroma volatilnya itu sangat gini ya. Ketika kita sudah biasa pegang ragi instan, kemudian kita mengalihkan diri ke adonan artisan ya, atau 100% sourdough ini ya, ini kalian akan benar-benar ketagihan dengan aromanya. Ketika memegang adonan pun, itu adonannya elastisnya benar-benar kayak pakai komachi. Karena itu dari sourdough-nya kayak gitu ya, dari starternya kayak gitu ya. Jadi benar-benar itu pengaruh total. Makanya kenapa kok ada bakery yang kita bahas hari-hari ini, home baker sama yang artisan bakery profesional atau yang gerai-gerai besar, kok beda ya baunya? Karena itu adalah salah satu daripada aroma volatil daripada sourdough gitu ya. Meskipun mereka juga tetap pakai ragi instan kayak gitu ya. Makanya tapi mereka nggak melabeli dirinya sourdough, nggak ya kayak gitu. Jadi kalian bisa baca poin-poin di bawah apa yang menjadi rahasia ini benar-benar menjadi liar kayak gitu ya, dan pergerakannya dari buinya, dari apapun itu. Makanya kenapa di kursus baking private bisa sampai 5-6 jam kayak gitu ya. Itu bukan karena rasanya nggak enak nanti, intensitas daripada kulturnya nanti tidak maksimal, atau enzim-enzimnya nggak aktif, nggak semua ya. Itu cuma antara branding yang lama manggangnya sama yang cepat. Kalau kita mau bicara secara bisnis, gimana caranya kita menjadi solusi 100% sourdough tanpa tipu-tipu ya, 5-6 jam produksi dengan manajemen waktu yang maksimal, ya semua orang akan mendapatkan keuntungan yang maksimal di situ gitu ya. Karena pembeli nggak mau seberapa ribet dengan kita produksinya gimana, itu fakta ya. Karena yang dia mau, aku mau, dan harus ready kayak gitu ya. Itu kalau kita mentalnya bisnis. Kalau kita mentalnya cuma ya muter-muter di situ, maksudnya nanti yang harus minimal 24 jam gitu ya, enggak. Itu tergantung dari skala kita masing-masing ya. Kita pangsanya di mana, semua bisa dipakai. Kalau mau yang 24 jam atau 48 jam produksi boleh. Kalian bisa tulis di kemasan kalian di proses 48 jam ya, silakan kayak gitu ya. Karena kalau proses 48 jam atau berapa puluh jam dengan hasil nggak maksimal,
ya kita kehilangan pelanggan kok kayak gitu ya. Dan yang selalu ada itu yang dicari kayak gitu ya. Yang irrelevan kayak gitu ya. Bukan juga artisan tapi yang ribet kayak gitu. Kalau itu maunya pembeli, kalau kita kan harus baker kan POV-nya kan dari pembeli, bukan dari kita. Kalau dari kita ya nggak perlu. Kita kan nggak beli produk kita sendiri, yang beli adalah customer. Jadi kayak gitu ya. Jadi kita harus punya jati diri dulu. Sourdough-nya bener-bener kalau kita ditanya kita nggak takut-takut jawab kayak gitu ya. Dan itu yang diharapkan dari member-member yang tanya kemarin, ya udah deh akhirnya kita bikinin konten ini supaya juga member yang mau beralih dari ragi instan ke sourdough itu banyak sekali yang nunggu. Yang soft sourdough akan launching ini masih harga pre-launch, kalian bisa cek di website atau tanya admin kayak gitu ya. Jadi harapannya seperti itu, semoga nggak ada miskonsepsi, semoga nggak ada rasa yang kayak gimana gitu ya. Itu terserah persepsi masing-masing, tapi satu hal, ragi sekarat faktanya ada, ragi liar ada kayak gitu ya. Jadi kita lihat pergerakan raginya juga tahu, dan juga kita akan bagi juga tips nanti di next tips adalah gimana sih caranya 5-6 jam itu bisa terjadi meskipun tanpa ragi komersial kayak gitu ya. See you, jangan lupa mau tanya bisa komen di bawah. Oke, see you.